Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Erviana Intanasari di Ruang Tansa. Nah, kali ini aku akan membagikan pengalaman ketika mengikuti tes psikologis di salah satu perusahaan untuk melamar kerja sebagai posisi admin. Iya, sebenarnya ini bukan pengalaman aku pribadi, tapi pengalaman dari temanku yang menurutku sangat berharga sekali. Karena kebetulan sekali temanku ini memperoleh juara pertama ya. Ya waktu itu ketika dia melamar pekerjaan, waktu di tes psikologisnya dia mendapatkan peringkat teratas. Jadi rasanya sayang banget kalau nggak dibagikan ke teman-teman karena dari teman-teman sekitar aku pun juga banyak yang mendaftar di posisi ini, yaitu di posisi admin karena seperti yang kita ketahui ya bahwa posisi admin itu bisa diisi dari berbagai macam latar belakang pendidikan ya. Ada yang dari jurusan admin sendiri, ada yang dari jurusan apa itu perkantoran dan lain-lain, kan banyak yang bisa masuk ke jurusan ini dan banyak sekali diburu oleh teman-teman kita. Nah, jadi di sini aku akan membagikan pengalaman dari temanku ini yang menurutku sangat berharga sekali ya. Oke, baiklah, kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini itu isinya pertanyaan tentang diri kita, nama kita, info-info pribadi kita, seperti itu. Selain itu juga ada pertanyaan-pertanyaan terkait kekuatan diri, kelemahan diri, motivasi bekerja, pengalaman kerja, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tes matematika dasar ini adalah tes yang berisikan operasi pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ada juga yang pecahan, desimal, persentase, soal cerita, ya soal-soal matematika seperti itu dari yang tingkatan sederhana sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti pada contoh. Kemudian yang ketiga adalah tes gambar. Di sini ada beberapa bagian ya. Ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah tes gambar yang dipisah kemudian digabung. Jadi seperti pada contoh ini ya. Di sini terdapat gambar-gambar pecahan-pecahan dari suatu lingkaran. Nah, di sini kita disuruh untuk memprediksi kira-kira jika pecahan-pecahan ini kita gabungkan, maka akan jadi gambar yang mana? Apakah akan menjadi gambar A, B, C, D, atau E? Kemudian, tes gambar bagian kedua itu adalah kita diminta untuk mencocokkan gambar. Jadi seperti misalnya ada gambar diagonal, ya. Diagonal bentuknya tambah. Nah, kemudian ada titiknya di tengah. Nah, ketika kita putar, itu akan jadi seperti apa? Seperti contoh ini. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Sudah tahu jawabannya yang mana? Oke, boleh tulis di kolom komentar ya. Kemudian tes gambar bagian ketiga itu adalah tes gambar tentang jaring-jaring bangun. Jadi di sini kita akan ditunjukkan adanya jaring-jaring gambar, gambar jaring-jaring. Nah, dari gambar ini kita disuruh untuk memprediksi kira-kira jaring-jaring ini kalau kita bentuk akan jadi bangun apa. Nah, apakah balok ataukah kubus ataukah apa namanya? Tabung dan lain sebagainya. Seperti pada contoh.
ada gambaran tentang tes gambar. Selanjutnya yang keempat adalah tes deret angka. Nah, pada tes kali ini kita akan diminta untuk mengisi deretan angka yang rumpang. Nah, sebelum mengisi angka tersebut, kita harus mengetahui pola pengisian dari angka tersebut terlebih dahulu. Semisal ada 2, 4, 6, 8, titik-titik, terus 12 gitu. Nah, di sini polanya gampang ya, itu adalah kelipatan 2. Jadi 2 ke 4 itu berarti tambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, seperti itu. Berarti angka yang tepat untuk mengisi titik-titik itu adalah 10, seperti itu. Tapi juga ada yang polanya itu susah, mungkin tidak bisa tertebak, harus berkali-kali tingkatan baru kita ngerti, oh jawabannya ini gitu. Contoh lain pasti banyak teman-teman cari search di Google gitu ya tentang deret angka seperti itu. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu adalah tes kesamaan angka atau huruf. Nah, di sini kita akan disajikan tentang sederet angka ataupun sederet huruf. Jadi mungkin A, B, C, D, E, F. Terus ada sampingnya A, B, C, D, E, F. Nah, jadi kita cuma diminta untuk memilih sama atau berbeda. Misalnya cuma dibalik aja. 1, 3, 8, 7, 6, 9. Terus sama 1, 3, 8, 7, 9, 6. Nah, itu kan hanya dibalik satu angka. Nah, itu berarti kita pilih yang berbeda. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang ke 6. Di sini adalah tes kepribadian. Nah, di sini teman-teman akan disajikan pernyataan-pernyataan seperti ini. Nah ya, dan di contoh ini misalnya kita lihat nomor 1 ya. Di nomor 1 itu ada beberapa pernyataan. Dan di sini teman-teman disuruh untuk menyilang. Menyilang pada kolom M jika itu sesuai dengan teman-teman dan menyilang pada kolom L jika itu tidak sesuai dengan teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita dari pihak perusahaannya itu ingin menilai seperti apa sih kepribadian kita, maka dijawablah dengan jujur, teman-teman. Nah, kemudian yang ketujuh itu adalah tes analogi verbal. Jadi tes analogi verbal itu adalah seperti, jadi kita disajikan tiga kata. Jadi dua kata yang berhubungan dan satu kata belum dapat hubungannya. Misalnya di sini ada kata petani dan juga sawah. Ini kan berarti kata penghubungnya petani dan sawah itu adalah tempat bekerjanya ya. Tempat bekerjanya petani itu adalah di sawah begitu. Nah, kemudian di sini ada nelayan. Nelayan titik. Nah, berarti nelayan itu kerjanya di mana? Kan nelayan kerjanya di laut. Jadi kita pilih yang pilihannya laut. Seperti itu. Oke, lanjut ke tes yang terakhir, yaitu yang ke-8, yaitu tes Kraepelin. Teman-teman pernah mendengar apa itu tes Kraepelin? Jadi, tes Kraepelin itu adalah tes yang melibatkan sejumlah deret angka mulai dari angka 0 sampai 9. Nah, pada tes kali ini kita akan disajikan beberapa kolom ya. Ada 20 kolom di tes Kraepelin ini yang disusun di kertas F4 maupun A4 ya. Nah, di sini kita dari pengalaman temanku ini ya, itu ada yang dikasih waktu, ada yang juga yang nggak dikasih waktu gitu. Jadi tes ini tuh kalau aku baca ya, aku pernah baca itu untuk mengetahui apakah ada gangguan di otak kita atau enggak. Karena untuk mengerjakan tes ini itu butuh ketelitian,
kemudian kemauan, kekuatan kita dalam manajemen emosi dan lain-lain. Soalnya mungkin mudah ya, kalau kita pikirkan mungkin mudah, hanya menjumlahkan, sederet angka atas bawah, kita jumlah, kita tulis di sampingnya gitu aja terus gitu. Tapi di situ ternyata kita harus berlomba dengan waktu, kita harus berkompetisi dengan waktu, kita juga harus cepat gitu kan, harus teliti juga gitu. Kalau di pengalaman temenku itu ada juga yang tesnya itu nggak dibatasin waktunya, jadi waktu itu online, jadi tesnya itu selalu jalan terus gitu, sampai kapan ya nggak tahu, jadi sampai selesai gitu ya. Tapi kalau aku baca itu ada waktunya, kalau tes offline di kertas tuh ada waktunya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Di sini ada beberapa angka ya. Kita kerjakannya dari bawah ya. Jadi ada angka 3 sama 6. Itu kita jumlahkan, kita tulis hasilnya di sebelah kanannya, yaitu 9. Kemudian 6 tambah 8 hasilnya 14. Nah, untuk penjumlahan yang hasilnya itu lebih dari 10, itu kita tulis angka di belakangnya saja. Jadi misalnya 6 sama 8 itu dijumlahkan jadi 14, kita tulis 4-nya aja gitu. 8 tambah 7 hasilnya 15, kita tulis 5-nya aja. 7 tambah 8 hasilnya 15, kita tulis 5-nya aja. 8 tambah 0 hasilnya 8, kita tulis 8 aja. Begitu seterusnya. Nah, seperti itu tadi tes Kraepelin. Kalau teman-teman mau belajar lagi, boleh searching di Google tentang tes Kraepelin ini. Mungkin sepertinya butuh banyak latihan ya, supaya kita terbiasa, jadi terbiasa juga untuk manajemen emosi dan lain-lain. Jadi kita akan lebih mudah dalam mengerjakannya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dulu pengalaman dalam mengikuti tes psikologi untuk mendaftar posisi admin di perusahaan ya. Semoga sharing kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.